Selamat siang pemirsa. Sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini, Istana Negara belum menerima usulan mengenai sejumlah daerah termasuk Surakarta menjadi daerah istimewa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini, Istana belum menerima usulan mengenai sejumlah daerah termasuk Surakarta menjadi daerah istimewa. Menurutnya, usulan semacam itu biasanya diajukan melalui Kementerian Dalam Negeri. Prasetyo mengakui bahwa terdapat banyak usulan terkait pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, maupun permintaan status daerah istimewa. Namun dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam menanggapi hal tersebut. Setiap usulan perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum diambil keputusan. Dia menjelaskan bahwa mengakomodasi usulan pemekaran atau pemberian status istimewa kepada suatu daerah akan membawa konsekuensi, seperti kebutuhan penyiapan perangkat pemerintahan baru. Oleh karena itu, Prasetyo mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyinggung kota Surakarta atau Solo menjadi salah satu dari 6 daerah di Indonesia yang diusulkan menjadi daerah istimewa. Arya Bima usai rapat Komisi 2 DPR RI dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dirjen Oda Akmal Malik di Kompleks Parlemen Senayan, Kota Jakarta. Pada Kamis 24 April 2025, dia menengarai usulan tersebut muncul karena kota Surakarta memiliki kekhususan secara historis hingga kebudayaan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, utusan khusus Presiden Prabowo untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan berangkat pada Kamis 24 April 2025. Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah orang untuk menghadiri pemakaman pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus pada Sabtu 26 April 2025. Mereka yang diutus Prabowo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignatius Jonan. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan para utusan itu sudah berangkat ke Roma, Italia pada Kamis 24 April 2025. Demi menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Kapusan Santa Maria, Maggiore, Roma, Italia. Pada Jumat 25 April 2025, Prasetyo mengatakan para utusan itu membawa surat dari Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan kepada pemerintahan Vatikan. Menurutnya, surat tersebut berisi pesan duka cita. Prabowo menyampaikan seluruh rakyat Indonesia merasa kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus. Prasetyo berharap semua kebaikan yang sudah ditebarkan Paus Fransiskus bisa dilanjutkan oleh umat manusia. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, sebuah barakan 6 pintu di Jalan DI Panjaitan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, terbakar habis pada Kamis 24 April 2025 malam. Sebuah barakan 6 pintu di Jalan DI Panjaitan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, terbakar habis pada Kamis 24 April 2025 malam. Pantauan lapangan, api membumbung tinggi di kawasan padat penduduk tersebut. Warga berkerumun di sekitar lokasi kejadian, sementara ini penyebab kebakaran belum diketahui. 3 unit armada pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api dan melakukan pembasahan di sekitarnya, guna mencegah penyebaran ke rumah-rumah lainnya. Api mulai terlihat sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan dengan cepat membesar, memicu kepanikan di lingkungan sekitar dan berhasil dijinakan sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kebakaran ini merenggut satu korban jiwa, seorang wanita parubaya bernama Sri 54 tahun asal Semarang yang diketahui tinggal di salah satu unit barak tersebut tak sempat menyelamatkan diri.
Sri yang diduga mengalami kelumpuhan membuatnya terjebak di dalam kamar baraknya saat api menjalar. Jenazah korban berhasil dievakuasi oleh petugas PMI Seruyan dan segera dilarikan ke RSUD Kuala Pembuang. Tak hanya menelan korban jiwa, api juga menghanguskan 4 unit sepeda motor yang terparkir di lokasi. Kapolres Seruyan AKBP Hans Itape melalui Kabak OPS AKP Herbert Parluhutan Simanjuntak mengungkapkan bahwa saat ini lokasi kebakaran tengah dijaga ketat oleh personel Polres, BPBD, dan Damkar. Garis polisi telah dipasang dan olah TKP sedang dilakukan untuk memastikan keamanan serta mengumpulkan bukti. Untuk menghindari risiko lebih lanjut, pihak PLN telah melakukan pemutusan aliran listrik di sekitar area kejadian. Demikian laporan, Syafa TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, kecelakaan truk terguling di depan Sekolah Polisi Negara SPN Mojokerto kembali terjadi pada Jumat 25 April 2025 pagi. Kecelakaan truk terguling di depan Sekolah Polisi Negara SPN Mojokerto kembali terjadi. Kali ini, truk tronton bermuatan tanah kauli terguling di depan SPN Jalan Raya Bangsal Mojokerto pada Jumat 25 April 2025 pagi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun posisi truk yang terguling di tengah jalan serta muatan yang tumpah mengakibatkan kemacetan di jalur Kota Mojokerto menuju Pasuruan. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ketika itu sopir truk tronton bernama Sugianto hendak mengirim muatan tanah kaulin ke salah satu pabrik di Mojokerto. Saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba truk menabrak pembatas jalan. Akibatnya truk terguling dan muatan bahan baku keramik tumpah ke jalan. Diduga kecelakaan disebabkan Sugianto tak mengetahui ada pembatas jalan di depan SPN. Posisi truk dan muatan yang tumpah mengakibatkan kemacetan di lokasi. Untuk mengurai kemacetan, anggota unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto mengevakuasi muatan. Selanjutnya, truk tronton diamankan ke unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto. Kecelakaan truk terguling di depan SPN Mojokerto sering terjadi. Sebelumnya, truk gandeng bermuatan pakan ternak terguling pada 21 Januari 2025. Selanjutnya, sebuah truk ekspedisi Nopol AD 9978 SM terguling juga di depan SPN Mojokerto pada 15 April 2025. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan di depan SPN Mojokerto. Demikian laporan, Syafa TV melaporkan. Masih di Breaking News, pemirsa, warga di kawasan Jalan Tukat Pakirisan Panjer dan Pasar Selatan digemparkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di aliran Tukat Nyampuh pada Kamis malam 24 April 2025. Warga di kawasan Jalan Tukat Pakirisan Panjer dan Pasar Selatan digemparkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di aliran Tukat Nyampuh pada Kamis malam 24 April 2025 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Tengah. Korban diketahui bernama Igain, seorang perempuan berusia 68 tahun. Jenazah pertama kali ditemukan oleh seorang guru bernama Fatul Anam, 23 tahun yang saat itu tengah hendak memancing bersama 4 rekannya. Menurut keterangan Fatul, ia dan teman-temannya menuruni tangga menuju dasar sungai. Saat menyoroti aliran air dengan senter, ia terkejut melihat bagian kaki manusia yang mengapung dan diduga sudah tidak bernyawa. Ia pun langsung naik ke permukaan dan melaporkan temuan tersebut kepada warga sekitar. Tim kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban ditemukan mengenakan baju batik coklat dan rok hitam. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Keterangan dari pihak keluarga yang diwakili AA istri Mariatini Wiwantanti, 68 tahun, menyebutkan bahwa korban terakhir kali terlihat meninggalkan rumah sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat keluarga sedang melakukan. Disebutkan pula bahwa korban memiliki kondisi penglihatan yang sudah mulai rabun dan sering keluar rumah tanpa memberitahu keluarga. Jarak antara rumah korban dan lokasi penemuan hanya sekitar 20 meter. Demikian laporan, Syafa TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.